Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce myself. Nama aku Nurlala dengan nomor NIM 2020.01.05 dari kelas 3B. Di sini kita akan mempelajari apa itu non-clause, apa itu adjective clause, dan apa itu adverb clause. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mempelajari non-clause atau adjective clause atau adverb clause, sebelumnya kita akan mempelajari complex sentence. Jadi, non-clause atau adjective clause atau adverb clause itu termasuk bagian dari complex sentence. Mari kita pelajari complex sentence terlebih dahulu. Apa sih complex sentence itu? Rasanya asing sekali ya di telinga kita. Nah, adapun complex sentence ini yaitu kalimat yang terdiri dari satu main clause atau lebih subordinate clause. Nah, main clause ini bisa disebut independent clause atau bisa berdiri sendiri. Adapun subordinate clause atau subclause ini tidak bisa berdiri sendiri atau bisa disebut dependent clause. Seperti contohnya di sini. Sam never saves any money although he earns a good salary. Yang mana artinya Sam tidak pernah menabung meskipun ia mendapatkan gaji yang bagus. Nah, di sini kita lihat ya. Sam never saves any money. Ini sebagai main clause. Adapun although he earns a good salary sebagai subject clause. Jadi ketika misalkan yang main clause ini tidak disatukan dengan yang subclause ini, dia bisa berdiri sendiri. Bahkan bisa dikatakan jika ada kalimat Sam never saves any money, itu bisa dikatakan dia bisa berdiri sendiri ya. Main clause. Nah, kalau misalkan although ini dia bagian dari connector atau subordinators atau clause markers. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari complex sentence, yaitu seperti non-clause, adjective clause, adverb clause. Pertama kita membahas non-clause. Apa sih non-clause itu? Non-clause ini yaitu yang berfungsi sebagai kata benda. Di sini kita lihat ya, ada beberapa contoh. Yang pertama contohnya yaitu that Jamie likes her new job is clear. Adapun that Jamie likes her new job itu sebagai non-clause dan verbnya itu is. Adapun strukturnya yaitu that sebagai konektor, Jamie sebagai subjek, like sebagai verb. Yang mana artinya bahwa Jamie menyukai pekerjaan barunya sudah jelas. Adapun contoh selanjutnya yaitu I don't know what Jamie likes, yang mana artinya saya tidak suka apa yang Jamie suka. Nah, si what Jamie likes ini menjadi non-clause. Adapun verbnya yaitu noun. Nah, strukturnya yaitu what menjadi konektor, Jamie sebagai subjek, like sebagai verb. Adapun contohnya selanjutnya yaitu object of preposition. I'm not interested in what Jamie likes, yang mana artinya saya tidak tertarik pada apa yang Jamie sukai. What Jamie likes menjadi non-clause dan prepositionnya yaitu in. Adapun strukturnya what menjadi konektor, Jamie sebagai subjek, like sebagai verb. Contoh selanjutnya yaitu di sini ada I want to know who stole his car, yang mana artinya saya ingin tahu siapa yang mencuri mobilnya. Who stole his car itu menjadi non-clause. Adapun verbnya yaitu now, konektor atau subjeknya yaitu who, stole menjadi verb. Nah, contoh selanjutnya yaitu what is wrong is the question, yang mana artinya yang salah itu adalah pertanyaan. Dimana what is wrong itu adalah non-clause, verbnya yaitu is, what menjadi konektor atau subjek, is sebagai verb. Nah, kita ketahui pola non-clause ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama pola pertama dan yang kedua pola kedua. Yang pola kedua itu yaitu strukturnya konektor plus subjek plus verb. Nah, yang kedua ini konektor atau subjek plus verb. Nah, di sini kita lihat bagian non-clause konektor atau kata penghubung. Yang pertama itu ada that.
yang mana artinya bahwa, yang kedua whether atau if yang mana artinya apakah, dan yang ketiga yaitu question word atau kata pertanyaan. Di sini ada who siapa, what apa, which yang mana, when siapa, when kapan, di mana, whose milik siapa, why mengapa, how bagaimana. Adapun jika kita tambahkan ever, di sini bisa dijadikan whatever, whichever, whenever, wherever, however, kecuali kata whose dan why, yang mana artinya whatever siapa saja, whatever apa saja, whichever yang mana saja, whenever kapan saja, wherever di mana saja, wherever dan bagaimana saja. Selanjutnya kita memasuki adjective clause. Apa sih adjective clause ini? Yaitu anak kalimat yang berfungsi untuk menerangkan kata benda. Jadi anak kalimat yang fungsinya itu untuk menjelaskan pada kata benda. Nah, di sini adjective clause ini terbagi menjadi dua. Yang pertama RPS atau bisa disebut relative pronoun subject. Yang kedua yaitu RPO, relative pronoun object. Jadi yang RPS ini dia menerangkan tentang subjek, dan yang kedua yaitu menerangkan tentang objeknya. Adapun yang bagian RPS ini conjunction-nya atau kata tambahnya yaitu who, which, atau that. Who ini dipakai untuk orang atau person, which itu non-person seperti hewan atau benda. That itu bisa kedua-duanya, person atau non-person. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada dua kalimat yang nanti kita akan gabungan. Yang pertama, we see a girl. Yang kalimat kedua yaitu she eats a rice. Jika digabungkan, kita lihat di sini. Subjeknya yaitu girl, berarti dia termasuk person, jadi kita memakai who. Lalu di sini kita melihat conjunction-nya, she-nya itu ditiadakan ketika sudah memakai kata conjunction-nya atau kata gantinya. Jika kita digabungkan yaitu seperti we see a girl who eats rice. Jadi she-nya ditiadakan, who-nya ada karena si girl ini menunjukkan bahwa dia ada person atau bagian dari person. Nah, kita lihat contoh yang kedua memakai non-person. We see a cat. Nah, cat ini termasuk non-person. Adapun kata pengganti dari cat ini yaitu it. Ya, it eats a rice. Jika kita gabungkan non-person, lalu kita tambahkan conjunction which, maka dibaca we see a cat which eats a rice. Jadi it-nya ditiadakan. Adapun contoh di bagian relative pronoun object yaitu conjunction-nya ada tiga. Yang pertama whom untuk person, which untuk non-person, that untuk person atau non-person. Adapun contohnya ada dua kalimat di sini. Yang pertama my mother sees a man. Nah, man-nya itu termasuk person. Person yang bagaimana kalau misalkan kita gabungkan yaitu kata gantinya menjadi whom. Adapun yang B yaitu Fanny loves him. My mother sees a man, Fanny loves him. Yang mana artinya ibu saya melihat seorang laki-laki yang dicintai Fanny. Nah, jika kita gabungkan, maka di bagian RPO ini tidak boleh ada dua objek. Ya, jika digabungkan berarti my mother sees a man whom Fanny loves. Ya, jadi tidak ada kata him-nya. Dia tidak boleh ada dua objek di dalam satu kalimat. Nah, adapun katanya contoh yang selanjutnya yaitu bagian non-person, yang mana si man-nya itu ya contoh pertama kita ganti sebagai si cat. Ya, jadi my mother sees a cat termasuk non-person, dimana kalau misalkan kita kata gantinya yaitu menjadi which. Yang bagian B-nya itu Fanny loves it, yang mana artinya
Ibu saya melihat kucing yang dicintai oleh Fanny. Jika digabungkan, maka strukturnya menjadi My mother sees a cat which Fanny loves. Begitupun di contoh yang kedua, si It's ya ini tidak dimasukkan karena tidak boleh ada objek di dalam tidak boleh ada dua objek di dalam satu kalimat. Nah, selanjutnya yaitu ada adverb clause. Apa sih adverb clause itu? Yaitu yang berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb. Berfungsinya yaitu menghubungkan gagasan-gagasan tertentu seperti gagasan time, cause, selanjutnya ada kontras atau condition. Yang pertama kita lihat contohnya di sini ada I will leave before she comes, yang mana artinya saya akan pergi sebelum dia datang. Nah, before she comes ini termasuk adjective clause ya, karena di sini termasuk waktu karena dia ingin meninggalkan sebelum dia datang. Adapun strukturnya yaitu before sebagai clause, she sebagai subject, comes sebagai verb. Adapun di sini yang kedua yaitu contoh dari sebab atau akibat. Yang mana contohnya yaitu because he was sleepy, he went to bed. Yang mana artinya karena mengantuk dia pergi tidur. Because he was sleepy, dia menjadi adjective clause karena sebab akibatnya yaitu dari he went to bed, dia tidur gitu. Adapun strukturnya because sebagai clause, he sebagai subject, was sebagai verb. Selanjutnya yaitu contoh dari kontras ya. Although the car is old, it still runs well. Yang mana artinya meskipun mobilnya tua, mobil ini berjalan dengan baik ya. Adapun although the car is old ini menjadi adverb clause ya di sini. Adapun although menjadi clause, car sebagai subjek, old sebagai verb. Nah, yang terakhir, contoh terakhir yaitu contoh dari condition atau syarat, yang mana contohnya you will get good grades if you study, yang mana artinya kamu akan mendapatkan nilai yang bagus jika kamu belajar. Nah, di sini syarat. Makanya kalau misalkan kita ingin nilai yang bagus, syaratnya jika memenuhi syaratnya yaitu kamu belajar. Ya, jika ingin mendapat nilai yang bagus, syaratnya yaitu harus belajar. Nah, adapun strukturnya yaitu if menjadi clause, is sebagai subject, study sebagai verb. Nah, adapun di sini kata-kata penghubung dari adverb clause yaitu ada banyak macamnya ya. Yang pertama di bagian time atau waktu, seperti after, setelah, before, sebelum, as, ketika, as long as, selama, as soon as, segera, by the time, menjelang saat, lalu once, pernah, sign, sejak, until, hingga, when, ketika, whenever, kapanpun, dan while yaitu sambil atau saat. Adapun kata konektor yang untuk cause atau sebab akibat yaitu ada because karena, sign sejak, as ketika, inasmuch as karena atau sebab, now that atau because now, yang mana artinya karena sekarang. Dan yang ketiga yaitu ada kontras, ada although, even though, meskipun atau walaupun, while, whereas atau sedangkan. Nah, selanjutnya yaitu condition atau syarat. Ada if, jika, unless, jika tidak atau kecuali jika, in case, barangkali, provide atau providing, asalkan atau asal saja, whether or not, apakah atau tidak, even if, bahkan jika, only if, hanya jika.
Adapun perbedaan dari ketiga materi tersebut dari noun clause, adjective clause, adverb clause yaitu pada bagian noun clause ada kalimat yang memiliki fungsi sebagai kata benda. Nah, contohnya seperti what my husband cooks is always delicious. Nounnya yaitu cooks. Jadi jika suami saya memasak itu masakannya akan enak ya, maksudnya akan enak. Nah, dari pekerjaan yang dia lakukan akan menghasilkan makanan. Nah, makanan ini menjadi nounnya si cooks ini. Adapun adjective clause yaitu terdapat di tengah-tengah kalimat dan conjunction-nya yaitu who, whom, which, that. Yang mana contohnya my husband sees a dog which Kevin loves. Nah, si which ini menjadi adjective clause. Nah, dia juga berada di tengah-tengah kalimat. Yang mana artinya suami saya melihat anjing yang dicintai Kevin. Nah, adapun adverb clause yaitu yang menjelaskan verb atau kata kerja maupun adjective atau kata sifat yang terdapat di awal atau di tengah. Nah, pada adverb clause ini dia bisa atau terdapat di awal atau di tengah kalimat. Adapun conjunction-nya yaitu when, after, because, tough, or at each. Nah, contohnya seperti because he was sleepy, he went to bed. Nah, adverb-nya di sini kita lihat dia berada di awal. Nah, conjunction-nya yaitu because. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.